Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sembari menunggu Abang Dakudori yang pada kesempatan ini menjadi pembicara di kajian rutin diskusi tentang pangan pada kesempatan kali ini. Untuk itu, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Egi, pengurus BPLPB HMI. Nah, yang berhadir ini dari cabang mana saja nih? Untuk tema pada diskusi kali ini adalah ketahanan pangan nasional. Kita undang Mas Kudorinya ya, Abang Dakudori. Teman-teman BPL di cabang setempat, gimana kabarnya? Apakah sudah melakukan perkaderan? Ya, Bang Kudori sudah ada nih. Saya undang dulu. Assalamualaikum Abang Dah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bang? Bang, mohon izin Bang. Alhamdulillah Handphonenya baik. bisa di landscape kan Bang? Kenapa? Handphonenya bisa di landscape kan? Supaya lebih enak. Nah, begitu Ini. Bang. Iya, siap Bang. Ya, Ya, aku mungkin mau pakai. pada diskusi ini kita live di Instagram dan nanti akan apa Bang? Akan kita upload di channel YouTube kita. Makanya nanti kan ada dialog interaktif antara peserta penanya, tidak hanya dari saya saja. Kelebihannya di situ sih Bang, kalau kita live di Instagram. Untuk Ya, ya. itu, sebelum kita memasuki materi, saya ucapkan terima kasih kepada Bang Dakudori yang telah mau memberikan ilmu dan pengalamannya di dalam dunia pangan nasional. Dan sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya Abang Da memperkenalkan diri dulu Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bagus ya, warahmatullahi suaranya bagus wabarakatuh. ya? Bagus Bang, bagus. Bagus ya. Jelas. Ya, terima kasih. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih atas kesempatan ya yang diberikan kepada saya untuk berbagi gitu. Walaupun sebetulnya ada banyak orang yang jauh lebih pintar, jauh lebih pakar dibandingkan saya. Saya karir profesional saya sebetulnya jurnalis ya. Sampai hari ini saya masih jadi jurnalis. Saya lulusan Fakultas Pertanian dari Jember tahun 94. Jadi saya produk jadul ya, produk zaman dulu. Sejak lulus saya kerjanya memang di media, tapi memang saya lulusan pertanian, meskipun saya kerja di media, perhatian dan concern kepada soal-soal pertanian terus saya lakukan sekarang.
beberapa keterlibatan saya di bidang terkait ini, terakhir barangkali saudara-saudara sekalian ngikutin, per tanggal 26 November kemarin Pak Presiden membubarkan 10 lembaga non struktural ya. Salah satunya adalah Dewan Ketahanan Pangan. Di Dewan Ketahanan Pangan saya masuk di Pokja ya, sekitar 10 tahunan lah gitu. Jadi tapi itu selesai per 26 November kemarin. Nah, di luar itu saya juga tergabung dalam beberapa organisasi yang concern kepada pertanian. Ada Komite Pendayagunaan Pertanian, ini baru setengah tahunan ya dideklarasikan. Di luar itu ada Asosiasi Ekonomi Politik. Saya kira itu ya barangkali yang perlu saya kenalkan. Di luar itu saya menulis soal-soal nggak jauh dari soal-soal pertanian, soal-soal pangan ya, soal-soal globalisasi gitu yang sampai sekarang kalau sempat googling gitu, coba cari aja nama saya gitu ya, sepertinya akan ketemu banyak sih gitu. Tulisan-tulisan saya. Itu saya kira Egy yang perlu disampaikan. Terima kasih Bang Da. Mungkin kalau kita langsung saja memasuki tema pada kajian siang hari ini Kanda ya, soal definisi ketahanan pangan nasional. Nah, Indonesia kan saat ini kalau dikatakan agak kecil ya, Ki. Agak kecil ya. Agak kecil Bang ya? Ya, udah lumayan. Udah jelas Bang? Udah lumayan. Ya. Udah lumayan ya? Ya. Ya, langsung saja Bang, kita masuki tentang tema pada kajian hari ini tentang ketahanan pangan nasional. Sama-sama kita ketahui Bang ya, bahwasannya Indonesia itu pernah swasembada beras, dan dilihat dari jumlah petani, luas tanah, apa yang menyebabkan Indonesia itu tidak mampu untuk melakukan swasembada beras atau yang lainnya Bang, soal tentang ketahanan pangan nasional. Nah, dan mungkin itu dulu Bang, untuk pertanyaan selanjutnya akan saya pertanyakan lagi. Dari TOR sebetulnya ada beberapa hal yang diminta ke saya, termasuk kira-kira apa sih definisi ketahanan nasional, apa sih definisi ketahanan pangan. Saya tidak akan masuk ke sana, tapi secara tidak langsung mudah-mudahan bisa dipahami ya, keterkaitan erat antara ketahanan pangan dengan ketahanan nasional gitu ya. Teman-teman sekalian, kalau kita ikuti perkembangan yang ada sekarang ini, jumlah penduduk dunia itu kira-kira 7,5 miliar ya, 7,5 miliar. Tahun 2050 nanti diperkirakan itu jumlahnya kira-kira 10 miliar gitu ya, 10 miliar. Nah, pertambahannya cukup signifikan tiap tahun. Ini antara lain karena perkembangan teknologi kesehatan itu membuat usia harapan hidup itu tambah tinggi ya, tambah tinggi. Rata-rata usia harapan hidup kita misalnya di Indonesia itu kira-kira 70-an tahun ya. Jadi cukup tinggi. Nah, ini semua punya kontribusi terhadap perlunya ketersediaan pangan yang memadai. Sebetulnya kalau dikaitkan dengan produksi pangan ya, produksi pangan dunia, produksi pangan dunia hari-hari ini itu mampu untuk mencukupi kebutuhan 1,5 dari jumlah penduduk saat ini gitu ya. Jadi kalau jumlah penduduk saat ini itu 7,5 miliar rupiah, sebetulnya pangan yang tersedia itu bisa mencukupi kira-kira 11 sampai 12 miliar manusia kira-kira gitu. Nah, tapi di sisi yang lain kan kita melihat kelaparan masih terjadi di beberapa tempat gitu ya. Bahkan ketika Covid terjadi itu lembaga pangan di bawah PBB itu memperkirakan akan ada tambahan jumlah manusia, penduduk yang
lapar itu kira-kira 130-an juta. Kalau ditambah dengan yang sudah ada sebelumnya itu kira-kira 265 juta. Jadi ada kenaikan 100% kira-kira gitu. Akibat Covid membuat barisan orang yang kelaparan itu naik 2 kali lipat gitu. Nah, di luar itu sebetulnya jumlah anak yang pergi ke tempat tidur ya itu masih kurang makan gitu. Itu masih banyak. Kira-kira 1 dari 3 anak yang ada di dunia itu pergi ke tempat tidur itu makanannya kurang gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan produksi pangan tadi sebetulnya kita nggak perlu khawatir ada kekurangan pangan gitu. Masalahnya produksi pangan yang melimpah itu tidak dibagi merata kepada semua mulut yang membutuhkan. Gitu ya. Pangan itu mengalir kepada mereka yang punya duit. Gitu. Jadi yang punya daya beli, yang bisa membeli, itulah yang bisa mengakses pangan. Gitu. Jadi dalam kaitan ini, yang lebih penting adalah daya beli, akses, bukan semata-mata produksi. Gitu. Bukan semata-mata produksi. Nah, masalahnya sebetulnya problem pangan itu semakin rumit karena produksi pangan dunia itu sebagian besar dikontrol oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Ya. Teman-teman mungkin pernah ngikutin ada Monsanto, ada Syngenta, ada BASF, ada Bayer, gitu ya, ada yang lain-lain lah, gitu ya, yang lain-lain. Dan perkembangannya di antara mereka itu melakukan konsolidasi, melakukan merger yang luar biasa. Sehingga yang terjadi kemudian adalah sektor pangan itu semakin terpusat, semakin berada di segelintir pelaku. Nah, perusahaan-perusahaan transnasional ini mengembangkan 3 kecenderungan ya, yang itu mempengaruhi geopolitik pangan global ke depan. Gitu. Apa itu? Pertama, perusahaan-perusahaan transnasional itu hanya mengembangkan segelintir produk pangan. Misalnya serealia itu padi-padian ya, kayak padi, terigu, sorghum gitu ya. Itu sebetulnya jumlah varietas di dunia yang bisa dikembangkan itu ribuan sebetulnya, ribuan. Tapi perusahaan-perusahaan transnasional itu hanya fokus pada kira-kira 16 gitu. Ada jagung, ada padi, ya, ada terigu gitu ya. Nah, di luar itu yang besar dikembangkan justru komoditas bunga gitu, yang bukan untuk keperluan perut gitu ya gitu. Nah, jadi kecenderungan yang pertama ini membuat negara-negara berkembang, termasuk kita ya, yang sumber plasma nutfanya itu luar biasa, biodiversitasnya itu luar biasa, itu mengalami erosi. Banyak sekali varietas-varietas yang dulu itu menjadi penopang pangan atau ketahanan pangan warga ya di berbagai daerah gitu, itu hilang sekarang. Ini karena memang kecenderungannya tadi hanya mengerucut kepada beberapa komoditas pangan. Nah, yang kedua, perusahaan-perusahaan transnasional ini membentuk apa yang disebut agri-food chain ya, agri-food chain. Apa itu agri-food chain? Agri-food chain itu rantai pangan ya, yang menghubungkan rantai mulai dari gen ya, dari gen. Jadi ide awal misalnya mau mengembangkan tanaman apa gitu, itu direkayasa lewat gen. Dan itu terus ya, gen ke bibit, ke benih, ke produksi, nanti ke pengolahan, ke packaging, ke distribusi, bahkan sampai di retail ya, di market. Ini semua dikuasai oleh mereka, gitu. Oleh perusahaan-perusahaan transnasional, lewat rantai yang disebut tadi itu, rantai pangan, agri-food chain gitu. Nah, dengan membentuk agri-food chain itu perusahaan-perusahaan ini bisa mempraktekkan banyak hal yang itu membuat negara-negara berkembang itu cukup dirugikan. Apa saja misalnya mengontrol input gitu ya. Bahkan mendepak pelaku-pelaku lokal itu dari pasar gitu. Juga mempraktekkan perjanjian jual beli yang tidak fair.
kalau kita ikuti perkembangan terakhir, banyak sekali industri-industri pangan lokal kita itu yang diambil alih oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Untuk menyebut satu merek misalnya ya, teman-teman sekalian mungkin kecap itu sangat familiar dengan kecap Cap Bangau gitu ya, Cap Bangau. Sangat legendaris gitu, legendaris. Ini adalah produk lokal yang dikembangkan puluhan tahun dan cukup diterima dan sangat baik direspon oleh konsumen. Gitu. Tapi belakangan kita tahu siapa yang menguasai sekarang itu perusahaan transnasional. Bagian dari yang tadi itu. Nah, yang terakhir, kecenderungan yang terakhir adalah konsentrasi pangan global di segelintir pelaku. Perkembangan terakhir ya, ketika terjadi konsolidasi yang luar biasa tadi itu, perusahaan-perusahaan ini membentuk kalau di ekonomi itu ada yang namanya konsentrasi rasio ya. Rasio concentration itu biasanya pakai CR4 gitu ya. Jadi 4 perusahaan dengan penguasaan pasar terbesar itu diukur. Nah, kalau penguasaannya itu lebih dari 50%, lebih dari 60%, itu pasar bisa dimaknai menuju ke oligopolistik gitu ya. Gitu. Nah, ternyata pasar sejumlah komoditas pangan itu sudah sangat-sangat tinggi konsentrasi rasionya. Misalnya daging sapi itu 82%. Daging babi 63%, ayam broiler ya 53%, kedelai itu 85%. Jadi bisa dibayangkan perusahaan-perusahaan transnasional itu menguasai pangan ini. Nah, masalahnya tadi kan pangan yang tersedia ini tidak mengalir kepada semua mulut yang membutuhkan, tapi mengalir kepada yang punya duit. Gitu. Nah, dengan kecenderungan seperti ini sebetulnya tiap negara termasuk kita itu mau tidak mau harus merancang politik pangan yang pertama-tama itu harus untuk kepentingan domestik gitu. Untuk kepentingan domestik. Kita bisa belajar dari krisis pangan yang nggak jauh-jauh ya, tahun 2011 2008 ya. Itu krisis pangan yang cukup untuk menjadi contoh lah kira-kira ya, bahwa ada kaitan yang erat antara ketahanan pangan dengan ketahanan nasional, dengan politik nasional gitu ya. Tahun 2008 itu krisis dengan 2011 itu hampir sama ya, hampir sama penyebabnya ya. Krisis pangan dan dampaknya juga kita rasakan pada waktu itu. Krisis itu terjadi karena satu ya, negara-negara produsen pangan, negara-negara eksportir pangan itu mengalami kegagalan panen. Ini karena ada berbagai problem perubahan iklim, anomali iklim, ada hama dan seterusnya. Nah, ini membuat mereka memprioritaskan kebutuhan domestik. Pertama-tama pangan itu ya untuk kepentingan domestik, bukan untuk ekspor, dan itu wajar sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan mereka. Nah, negara-negara eksportir pangan akhirnya apa? Mengeban, tidak melakukan ekspor. Gitu. Nah, negara-negara yang selama ini menggantungkan kepada pangan impor panik. Gitu. Jadi pasar pangan dunia itu panik, terjadi kepanikan. Nah, pada saat yang sama 2008, 2011 itu krisis pangan ternyata bersinggungan dengan krisis bahan bakar, ya, krisis bahan bakar. Kenapa itu terjadi? Karena kita tahu beberapa produk pangan, terutama komoditas yang bisa dikonversi menjadi bahan bakar, itu kan sebagian besar ketika harga BBM sangat tinggi, ya, harga BBM dari fosil itu tinggi, ini kompetitif untuk diubah menjadi bahan bakar, gitu. Apakah biodiesel ataukah biofuel, sawit misalnya. Di sini dikembangkan lewat program B30 ya, biodiesel 30. Tahun depan didorong menjadi B40 misalnya. Negara-negara Uni Eropa itu mendorong biodiesel dari kedelai ya, jagung gitu, sama rapeseed gitu. Nah, kayak Brasil itu mengembangkan bioetanol dari gula gitu. Tebu ya, dari tebu. Nah, jadi kita bisa melihat sebetulnya komoditas pangan dengan
harga BBM yang sangat tinggi, itu outletnya tidak hanya satu, bukan hanya untuk kebutuhan perut, gitu, tapi juga untuk menggerakkan mesin, gitu, menggerakkan mesin. Nah, ketika daya beli warga, daya beli masyarakat yang selama ini menjadi konsumen utama pangan itu ternyata kalah ya dibandingkan dengan pembeli yang digunakan untuk menggerakkan mesin, yaitu konsekuensi gitu. Akhirnya terjadi konversi besar-besaran komoditas pangan itu untuk BBM gitu ya. Nah, kepanikan di 2008-2011 itu semakin menjadi-jadi ketika pada saat yang sama terjadi spekulasi luar biasa di bursa komoditas ya. Salah satu yang jadi ajang spekulasi waktu itu ya komoditas pangan gitu. Komoditas pangan. Nah, kita bisa lihat konsekuensinya apa waktu itu. 2008 misalnya Haiti itu pemerintahnya jatuh gitu ya. Ada 11 negara waktu itu yang dilanda krisis pangan dan di beberapa negara itu ditandai dengan jatuhnya korban jiwa gitu. Di Kamerun itu seingat saya ada 40-an orang gitu ya. Nah, 2011 itu lebih tinggi lagi, ada 16 negara ya. Teman-teman kalau ingat dan bisa di googling, 2011 itu ada fenomena yang namanya Arab Spring gitu. Arab Spring. Beberapa pemerintahan pada waktu itu, terutama negara-negara Timur Tengah ya, yang hampir 90% pangannya itu tergantung pada impor, itu jatuh. Misalnya Ben Ali di Tunisia itu jatuh, Hosni Mubarak di Mesir gitu ya, Gaddafi ya, Muammar Gaddafi di Libya jatuh gitu. Dan pada saat yang sama dengan 2011 itu 2008 gitu. Terjadi penjarahan, demo di beberapa tempat yang itu terjadi bentrok yang akhirnya terjadi jatuh korban jiwa gitu. Nah, jadi ada keterkaitan yang erat gitu antara krisis pangan, ketersediaan pangan, ketahanan pangan dengan ketahanan nasional gitu. Dalam batas-batas tertentu ya. Pergantian rezim tahun 98 ketika Pak Harto jatuh ya. Itu sebetulnya salah satu pemicunya adalah krisis pangan ya. Pada waktu itu kalau kita buka file-file gitu ya, di beberapa tempat, di beberapa daerah itu yang menjadi sentra-sentra produksi pangan itu terjadi penjarahan gitu. Bukan hanya penjarahan di kota-kota ya, tapi juga di perkebunan-perkebunan itu terjadi penjarahan gitu. Nah, hal yang sama juga saya kira terjadi pada tahun 1966 ya, pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto pada waktu itu antara lain juga didorong oleh krisis pangan. Harga pangan pada waktu itu tinggi gitu. Jadi inilah saya kira ya yang perlu dicatat bahwa ketahanan pangan itu menjadi penentu ketahanan nasional. Tidak perlu harus mengikuti postulatnya Henry Kissinger misalnya ya, kontrollah bahan bakar agar Anda bisa mengontrol negara, kontrollah pangan agar Anda bisa mengontrol rakyat gitu ya. Sebelum itu sebetulnya Presiden pertama ya Soekarno itu tahun 54 sudah mengingatkan jauh-jauh hari ketika meletakkan meresmikan keberadaan Fakultas Pertanian cabang Universitas Indonesia di Bogor ya, itu cikal bakal dari IPB ya. Tahun 54 itu beliau sudah mengatakan bahwa soal pangan itu adalah soal hidup mati. Pangan soal hidup mati. Ketika pangan itu tidak tersedia, ketika perut itu lapar, sulit untuk dikendalikan dan biasanya politik akan sangat-sangat panas. Nah, secara tidak langsung mudah-mudahan itu bisa menggambarkan situasi dan keterkaitan erat ya antara pangan terus ketahanan pangan dengan ketahanan nasional gitu. Nah, kalau tadi ditanya soal bagaimana kita dulu bisa swasembada beras, terus kecenderungan sekarang seperti apa? Iya, memang kalau kita runut ya,
perkembangan yang ada dan kita buka file-file sejarah gitu ya, kita dulu punya banyak prestasi, bukan hanya swasembada beras tahun 84 ya. Beberapa komoditas itu kita juga swasembada. Kedelai misalnya ya, sebelum krisis 98. Tahun 95, 96 itu kita swasembada. Daging domba itu ya, kambing dan domba itu kita swasembada dulu, bahkan jadi eksportir gitu, eksportir penting pada waktu itu. Garam ya, kita juga swasembada pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Gula zaman Hindia Belanda ya, zaman Hindia Belanda. Jadi kita masih dijajah Belanda. Tahun 1930-an kita itu jadi eksportir penting kedua dunia setelah Kuba gitu. Bahkan lembaga riset kita yang ada di Pasuruan itu dulu namanya Proof Station ya, sekarang namanya Pusat Penelitian Perkebunan Gula, itu bisa menjadi solusi krisis gula di Eropa. Karena temuannya yang namanya waktu itu ada varietas POJ ya, POJ. Jadi luar biasa pada waktu itu. Nah, tapi kesini yang terjadi justru sebaliknya. Sekarang kita importir gula terbesar dunia, gitu ya. Terbesar dunia, importir gula terbesar dunia. Dulu eksportir kedua, gitu ya. Kedelai, kita juga impor yang sangat-sangat besar. Daging sapi, kita impor sangat-sangat besar. Garam, swasembada meskipun sudah ditargetkan bertahun-tahun nggak pernah tercapai, gitu. Termasuk kedelai ya, menjadi bagian dari swasembada pajale, padi, jagung dan kedelai itu bertahun-tahun, gitu. Selalu di moving targetnya selalu diundur gitu ketika tanda-tandanya tidak tercapai. Bahkan saya bilang kalau yang kedelai itu lupakan sajalah gitu ya, lupakan sajalah karena tanda-tandanya bukan kita mengarah kepada swasembada, justru semakin jauh gitu dari swasembada. Yang terjadi di lapangan sebetulnya sudah terjadi kerusakan modal sosial yang luar biasa di sistem perkedelaian kita gitu, yang itu membuat kita semakin tidak berdaulat gitu. Nah itu gambaran umumnya ya, dan memang problem utama kita sebetulnya tidak seindah seperti syairnya Kus Plus itu ya, kolam susu itu ya, kolam susu. Jadi tongkat dilempar jadi tanaman gitu. Nggak seperti itu sebetulnya. Jauh dari itu. Lahan-lahan kita kalau kita periksa ya, lahan sawah kita itu nggak pernah bertambah jauh dari 7,5 sampai 8 juta hektar. Ya. Nggak jauh dari itu. Bahkan setiap tahun itu terrongrong oleh konversi. Gitu ya. Data Kementerian ATR BPN tahun 2013 ya, tahun 2013 misalnya menyebutkan luas lahan baku sawah itu kira-kira 8,4 juta hektar. Tapi audit terakhir 2019 ya, yang dirilis awal tahun ini itu hanya 7,4 gitu. Jadi apa yang bisa kita lihat selama 7 tahun itu ternyata terjadi konversi hampir 1 juta hektar. Hampir 1 juta hektar. Luar biasa. Sementara kemampuan kita untuk mencetak lahan itu sangat-sangat kecil gitu, sangat-sangat kecil. Nah, di luar itu sebetulnya kalau yang selama ini banyak diajarkan ya, termasuk di sekolah-sekolah itu kan lahan kita subur, gitu ya. Kita punya potensi sumber daya yang luar biasa, lahan kita luas, gitu. Nggak terlalu benar sebetulnya, nggak terlalu benar. Kita itu kan negara kepulauan ya, negara kepulauan. Justru kita itu wilayah yang terluas itu perairan, gitu. Laut, gitu, laut. Kita negara kepulauan terbesar di dunia. Garis pantai kita itu nomor 2 terpanjang di dunia. Gitu. Nah, lahan kita itu kira-kira totalnya 190-an juta hektar. Gitu. Tapi yang bisa ditanami untuk tanaman pangan itu nggak banyak. Gitu, nggak banyak. Dan dari sononya sebetulnya lahan-lahan kita itu
tanda kutip ya, lahan bermasalah sebetulnya. Bermasalah dalam artian sifat fisik, kimia, biologi itu nggak bagus untuk tanaman gitu ya. 70% kalau orang-orang ahli tanah itu bilang 70% lahan-lahan kita itu adalah lahan-lahan basah, lahan-lahan basah, lahan-lahan rawa gitu ya. Yang kalau digunakan untuk budidaya butuh teknologi yang khusus gitu, dan produktivitasnya juga nggak baik gitu. Nggak sebaik di Jawa ya, lahan-lahan yang subur karena didukung oleh aktivitas vulkanik gunung yang banyak gitu. Nah di luar Jawa itu sebagian besar adalah lahan-lahan yang kurang subur gitu. Lahan-lahan yang tadi tanda kutip bermasalah gitu. Nah kalau kita ikuti belakangan pemerintah mengembangkan food estate ya di Kalimantan Tengah, di Sumatera Selatan gitu ya, yang basisnya adalah lahan-lahan yang bermasalah tadi, lahan-lahan basah, lahan-lahan gambut gitu ya. Nah kalau ditanya apakah ini jadi solusi, belum tentu gitu ya, belum tentu. Kita belum bisa mengatakan ini akan jadi solusi atau tidak, apakah ini akan menjadi jalan keluar atau tidak. Karena sejauh ini sebetulnya rancang bangun dan berbagai pertanyaan itu juga belum terbuka, gitu ya, belum terbuka. Yang muncul di publik itu kan luar biasa ya, luar biasa. Ini menjadi bagian proyek strategis nasional, dibiayai APBN multi years gitu ya, bertahun-tahun gitu, dan luasannya luar biasa gitu, 300 bahkan sampai 600 ribu hektar kan gitu. Kalau ini bisa betul-betul dijaga dan diwujudkan di lapangan luar biasa. Tapi catatannya yang terpenting adalah food estate itu bukan hal baru, bukan hal baru di kita, bukan hal baru. Sejak tahun 70-an itu kita sudah mengembangkan itu. Di Sumatera waktu itu ada yang namanya rice estate gitu ya. Tahun 95-an ada program lahan gambut 1 juta hektar ya. Zaman Pak SBY ada Merauke Food Estate, Merauke Food Estate. Ada Bulungan Food Estate, ada Ketapang Food Estate gitu ya. Nah sekarang di zaman Pak Jokowi ada Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Tapi kalau kita runut data-data yang ada ya, sejak tahun 70-an itu, belum ada catatan keberhasilan. Gitu. Belum ada catatan keberhasilan. Gitu. Jadi, yang ada justru kegagalan. Gitu. Kegagalan di sana-sini. Gitu. Kegagalan di sana-sini. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah apa yang di tesis yang disampaikan oleh almarhum Satjurjo ya, Profesor Satjurjo, bahwa yang terjadi adalah modernisasi tanpa pembangunan, modernization without development gitu ya. Apa ya, desain pembangunan food estate itu top down gitu, top down, diusung dari kepala-kepala yang ada di Jakarta gitu ya, dibawa ke daerah, seolah-olah masyarakat yang di daerah itu dianggap nggak paham dengan daerahnya gitu. Makanya pola budidaya, pendekatan teknologi, pola tanam dan seterusnya itu yang diterapkan adalah yang dibawa dari Jakarta, gitu, dari Jakarta. Sementara kita tahu masyarakat setempat itu sudah mempraktekkan pola budidaya, termasuk tanaman-tanaman yang diusahakan di sana itu berpuluh-puluh tahun, dan itu menjadi penopang ketahanan pangan mereka. Nah, ketika terjadi program yang top down, bukan hanya kegagalan program ini ya, tapi masyarakat setempat yang dulu itu bisa punya ketahanan pangan yang bagus, itu malah kelaparan gitu. Malah kelaparan. Beberapa studi yang saya baca ya, Merauke Estate, Bulungan Estate, Ketapang Estate, itu ternyata mengekspos masyarakat setempat yang dulu itu tidak kelaparan, justru kelaparan gitu. Jadi ini masih jadi pertanyaan besar. Nah, kalau dikaitkan dengan ketahanan nasional ya, sebetulnya ancaman terbesar
ketahanan pangan kita itu salah satunya memang soal pangan, ya, soal pangan. Kalau kita periksa garis kemiskinan yang ada ya, garis kemiskinan. Penyusun garis kemiskinan itu ada dua ya, ada dua. Garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Yang setiap saat oleh BPS itu di update, gitu ya, diupdate. Nah, kalau kita periksa garis kemiskinan oleh BPS itu komponen pangan, ya, komponen pangan itu 74%. 74%. Jadi porsi pengeluaran rumah tangga miskin untuk pangan itu 74%. Gede banget gitu. Gede banget. Nah, dari sekian komoditas yang menjadi komponen pengeluaran untuk pangan itu yang terbesar apa? Beras ya. Beras. Beras itu kira-kira 23%. Jadi Anda bisa bayangkan dengan pola pengeluaran seperti itu, ketika harga beras itu naik 500 rupiah saja per kilogram atau bahkan 1.000 rupiah per kilogram, itu mereka-mereka, saudara-saudara kita yang ada sedikit di atas garis kemiskinan ya, near poor, mereka-mereka yang rentan ya, itu akan jatuh menjadi miskin gitu. Nah, COVID itu antara lain kenapa ada penambahan jumlah orang miskin, antara lain karena itu gitu ya. Saudara-saudara kita yang hanya sedikit di atas garis kemiskinan, ketika sumber pendapatan mereka tidak ada ya, atau gaji mereka dikurangi gitu ya, yang itu membuat akses pangan mereka itu tidak lagi seperti semula, itu membuat mereka jatuh miskin gitu. Nah, ini saya kira ancaman terbesar ya, ancaman terbesar. Anda bisa bayangkan 74% pengeluaran rumah tangga itu untuk pangan gitu. Jadi problem kita sebetulnya masih soal pangan gitu, masih soal pangan. Teman-teman kalau teman-teman ekonomi barangkali mempelajari ada yang namanya hukum Angel ya, atau hukum Bennett gitu ya. Hukum Angel itu menyebutkan jadi proporsi anggaran rumah tangga yang dialokasikan untuk konsumsi pangan pokok itu akan semakin kecil ketika kesejahteraannya naik. Nah, hukum Bennett hampir sama. Hukum Bennett itu mengatakan bahwa rasio makanan pokok yang mengandung zat tepung atau karbohidrat akan menurun pada saat pendapatan rumah tangga itu naik. Artinya apa? Kalau pengeluaran rumah tangga kita itu 74% untuk pangan, artinya kita memang belum sejahtera. Belum sejahtera. Nah, ketika pangan itu tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, ketika pangan itu tidak bisa diakses dalam jumlah yang memadai oleh mereka-mereka yang miskin, setiap saat ya ketahanan pangan kita akan runtuh dan itu akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Ketika perut itu lapar, biasanya mata itu gelap kan, gitu ya. Apa saja dilakukan gitu. Nah, inilah ini PR terbesar ya, PR terbesar. Jadi saya kira tantangan terbesar di situ. Dan kita lihat sebetulnya dari sekian mereka yang masuk ke kelompok-kelompok miskin tadi, itu siapa? Sebetulnya petani juga masuk di situ. Jadi Anda bisa bayangkan ya, petani sebagai produsen pangan, warga desa sebagai produsen pangan, sebagai wilayah yang memproduksi pangan, itu ternyata tempat kelaparan gitu. Itu bisa kita lihat dari proksi, misalnya sampai hari ini ya, jumlah kemiskinan itu di mana yang terbesar? Ya masih di desa. Dan di desa itu siapa? Ya petani. Gitu. Petani. Jadi sesuatu yang ironis ya, sesuatu yang ironis. Produsen pangan, wilayah sentra produksi pangan ternyata menjadi sentra kemiskinan, sentra-sentra yang memang mereka asupan pangannya itu tidak memadai. Nah, sebetulnya kalau balik lagi ke yang awal tadi, mirip-mirip. Sebetulnya kondisi kita itu mirip-mirip dengan realitas dunia tadi. Produksi pangan kita, kalau kita dekati dari produksi kalori atau energi dan protein secara agregat, secara nasional nggak ada masalah, gitu, nggak ada masalah.
ketersediaan kalori kita itu saya agak lupa ya, kalau nggak salah terakhir itu kira-kira 3.800 kilokalori per kapita per hari ya. Itu ketersediaan per orang. Nah, ini sudah melebihi dari rekomendasi yang harus dikonsumsi oleh masing-masing individu. Hanya 2.400. 2.400 ketersediaannya 3.800. Gede banget kan gitu. Nah, pada saat yang sama misalnya ketersediaan protein itu 85 gram per kapita per hari. Sementara konsumsi yang direkomendasikan itu hanya 55. Jadi gede juga gitu, gede. Nah, kalau ketersediaan secara nasional, data-data agregat ini terbagi merata kepada semua kepala, kepada semua mulut yang membutuhkan, sebetulnya nggak ada yang namanya kelaparan. Nggak ada yang namanya busung lapar. Tapi yang terjadi kan nggak begitu. Walaupun laporan-laporan terakhir ya, seperti kejadian kelaparan di Wamena, di Papua dan seterusnya, di negara di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu tidak pernah kita dengar lagi. Tapi bukan berarti nggak ada, bukan berarti nggak ada. Angka-angka stunting misalnya ya, stunting. Angka terakhir itu stunting itu ini anak yang mestinya pertumbuhan di usia yang bersangkutan itu misalnya harus mencapai tinggi sekian, itu dia jauh di bawah itu. Orang Jawa menyebutnya kuntet ya, kuntet. Jadi teman-teman sebayanya misalnya sudah tingginya 150, dia cuma 125 cm misalnya gitu. Ini karena asupan gizinya memang tidak memadai. Itu masih tinggi. Tahun lalu itu masih 28%, sangat-sangat tinggi. Standar WHO ya, yang bagus itu di bawah 20%. Nah, dari tahun ke tahun memang ada penurunan gitu, tapi masih tinggi. Nah, di luar itu angka wasting ya, anak yang kerdil dan kurang gizi itu masih tinggi, antara 9 sampai 10%. Jadi gede gitu ya. Dari 1 dari 10 anak-anak di Indonesia itu mereka kurang gizi dan kerdil gitu ya, kerdil. Nah, termasuk 1 dari 3 anak-anak di Indonesia itu stunting tadi itu, jadi kuntet gitu. Ini problem yang sampai sekarang belum bisa kita selesaikan, antara lain karena memang tadi ya, akses pangan mereka ini memang tidak sebagus mereka-mereka yang pendapatannya baik gitu ya, baik. Nah, mungkin gitu ya, kira-kira gambaran umumnya kira-kira gitu. Nah, Ini barangkali ada waktu 15 menit lagi nih Bang. Ya, saya mungkin ada yang bertanya kepada teman-teman yang sedang melakukan atau menonton siaran langsung di channel BPLP BMI. Silakan bertanya kepada Abang Da. Mungkin kalau dari saya Bang, soal Bang desentralis kita di soal perusahaan besar. Nah, kalau yang saya pernah baca itu kan dahulu soal benih itu kan sangat banyak variasinya Bang. Sekarang tinggal sudah sangat sedikit. Itu apakah ada faktor dari perusahaan multinasional tadi itu Bang, atau memang agak kecil lagi, enggak begitu dengar Ge. Betul dengar Bang. Ya. Soal benih sih Bang, benih. Oke. Soal benih. Kalau di awal 90-an itu 80 90-an itu masih banyak ragam benih soal pangan. Misalnya padi bisa sampai 1000 atau 100, jagung juga gitu Bang. Nah, sampai saat tahun 2000-an ini kan sudah berkurang varietas benih tadi itu Bang, variasi benih itu. Apakah ini juga ada campur tangan oleh perusahaan-perusahaan multinasional itu Bang? Ya, kecenderungan yang di dunia itu Indonesia bukan pengecualian ya. Indonesia bukan pengecualian karena kita itu negara yang sangat-sangat terbuka ya, sangat-sangat terbuka. Perusahaan-perusahaan transnasional yang kecenderungannya seperti saya sampaikan tadi, ada 3 kecenderungan tadi itu juga terjadi di sini gitu ya. Dalam banyak hal untuk bibit benih ya, itu
negara memang tidak punya kapasitas memadai untuk menyediakan itu. Nah, akhirnya ini dimasukin oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Misalnya benih atau bibit unggas misalnya ya, unggas ayam broiler ya, ayam broiler itu sepenuhnya impor ya, impor. Yang namanya mbahnya ayam itu Great Giant Parent ya, itu kita sepenuhnya impor, itu sepenuhnya impor. Sapi misalnya, sapi itu kita sebetulnya punya beberapa varietas yang bagus. Ada sapi Bali, ada sapi Madura dan daerah lain lah, ada dari Nusa Tenggara gitu ya. Tapi karena ini tidak dikembangkan secara serius, akhirnya terjadi inbreeding. Jadi perkawinan di luar jenis yang membuat mereka tidak murni lagi gitu ya, tidak murni lagi. Akhirnya yang terjadi sekarang adalah kita sangat tergantung kepada bibit benih-benih impor gitu. Sebagian besar kan dari Australia misalnya gitu ya, atau dari Belgia gitu untuk sapi. Itu juga terjadi pada padi ya. Padi kita masih mending lah ya. Kita masih mending. Ada Sangyang Sri ya. Perusahaan BUMN yang secara khusus memang mendapat mandat dan tugas untuk mengembangkan varietas-varietas padi ya gitu ya. Ada beberapa varietas yang dihasilkan dan lumayan bagus gitu ya, lumayan bagus. Tapi di luar padi itu kita sepenuhnya masih banyak tergantung kepada perusahaan-perusahaan transnasional ya. Apakah kedelai, apakah jagung gitu ya. Jagung itu hampir sebagian besar memang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional gitu. Nah, kecenderungan yang ada ketika yang dikembangkan ini hanya segelintir ya, akhirnya biodiversitas yang tadi banyak itu akhirnya tergerus, apalagi kecenderungan yang terjadi di sini ya, di sini itu program pembangunan pertanian itu kan masih sifatnya pendiktean gitu ya, top down gitu ya, top down. Petani harus tanam ini, petani harus pakai ini, petani harus begini, harus begitu gitu ya. Yang membuat kalau dibandingkan dengan sebelum revolusi hijau itu ada perubahan yang luar biasa dalam hal kebebasan dan kemandirian. Gitu. Kalau sebelum revolusi hijau itu petani-petani kita itu relatif bebas dan mandiri ya, mandiri mengembangkan benih gitu ya. Musim tanam berikutnya atau tahun depan saya harus nanam benih apa gitu ya, pakai pupuk apa gitu ya. Terus pestisida apa, itu dulu relatif mandiri, mereka kembangkan sendiri, bisa juga saling tukar menukar dengan petani yang lain gitu. Nah, kecenderungan setelah revolusi hijau itu nggak begitu. Yang terjadi adalah sebagian asupan itu tergantung dari luar gitu, apakah bibit, apakah pupuk, apakah pestisida gitu ya, itu tergantung dari luar. Nah, akhirnya varietas-varietas lokal yang itu sangat adaptif terhadap ekosistem dan lingkungan lokal itu semakin tergerus, gitu, semakin tergerus. Ini terjadi di banyak daerah lah. Komunitas Batak misalnya ya, itu mengembangkan padi ladang ya, padi ladang, padi berpindah gitu ya. Dan lewat praktek ini mereka bisa melestarikan puluhan varietas padi lokal, varietas padi ladang, lahan kering ya, lahan kering. Nah, tapi ketika perladangan berpindah itu terdesak oleh pembukaan lahan untuk perkebunan dan seterusnya untuk pertambangan, praktek-praktek itu tidak bisa dilakukan lagi kan, gitu ya. Iya. Akhirnya, iya varietas-varietas itu nggak ada yang menanam gitu. Padahal praktek mereka itu adalah hasil adaptasi, hasil pengamatan berpuluh-puluh tahun yang membuat mereka sebetulnya jauh adaptif gitu. Adaptif dengan ekologi lokal, ekosistem lokal gitu ya. Yang tadi saya sebut sebagian besar lahan-lahan di Jawa itu, di luar Jawa itu kan lahan-lahan tanda kutip bermasalah tadi ya, lahan-lahan masam gitu, lahan-lahan basah gitu ya. Yang tidak semua varietas, termasuk varietas-varietas yang dikembangkan oleh pemerintah, yang didorong adalah varietas-varietas yang
produktivitasnya tinggi ya, dan umurnya genjang, umurnya pendek. Nah, varietas-varietas lokal itu kebalikannya dari itu. Biasanya mereka umurnya panjang gitu ya. Terus produktivitasnya tidak sebagus varietas-varietas yang dikembangkan oleh Sang Sri misalnya gitu. Tapi ketika varietas-varietas yang direkayasa oleh Sang Sri ini dipaksakan ditanam di lahan-lahan yang tadi tanda kutip bermasalah itu pasti produktivitasnya juga nggak akan bagus gitu. Karena memang nggak cocok gitu, nggak cocok. Iyalah Bang. Nah memang ada beberapa varietas yang karena ya. Maaf izin motong Bang. Ada waktu sekitar 5 menit lagi nih Bang, saya bertanya nih. Apakah petani-petani itu masih menggunakan sistem pranata mangsa Bang? Misalnya di musim ini, tanam ini. Sistem pranata mangsa itu Bang. Ya, saya nggak tahu persis ya, tapi barangkali di beberapa daerah masih. Nah, cuman kesulitan sekarang ya, sekarang itu anomali iklim itu kan menjadi sesuatu yang given, yang sudah terjadi sehari-hari gitu. Dan perubahan iklim ya yang didorong oleh banyak hal lah, termasuk oleh kecenderungan ekonomi kita yang sangat eksploitatif ya, pendekatan pertumbuhan itu kan berkolerasi dengan banjir ya, bencana-bencana hidrometeorologi yang itu semua membuat iklim antara lain ya yang didorong oleh perubahan iklim, dan perubahan iklim itu semakin tidak mudah diprediksi gitu sekarang. Jadi barangkali mungkin pranata mongso yang sudah dipraktekkan ratusan tahun itu barangkali juga akan kesulitan untuk memprediksi situasi sekarang, karena memang anomali itu sekarang hampir menjadi keseharian gitu, dan perubahan iklim, penyimpangan iklim itu sekarang jauh lebih sulit diprediksi. Walaupun kalau kita mengacu kepada BMKG, sebetulnya teknologi yang mereka punyai itu bagus, dan prediksi-prediksi yang mereka buat ya 3 bulanan ke depan itu bagus sebetulnya. Nah, yang menjadi masalah adalah prediksi BMKG ya, misalnya hujan 3 bulan ke depan itu seperti apa gitu ya, perilaku iklim 3 bulan ke depan seperti apa, itu sebetulnya setiap saat didistribusikan ke dinas-dinas ya, dinas-dinas pertanian lah, ke daerah-daerah. Yang jadi masalah, apakah dinas-dinas ini meneruskan, mendistribusikan informasi cuaca dan iklim ini ke pengguna ya, ke pengguna. Kalaupun itu didistribusikan, yang jadi pertanyaan adalah apakah petani kita bisa menerjemahkan itu menjadi misalnya yang lebih aplikatif, pola tanam misalnya gitu. Karena informasi iklim dan cuaca itu nggak ada gunanya kalau nggak diterjemahkan ya, nggak dibaca dalam bentuk pola tanam. Nah, ketika itu tidak bisa dijembatani dan tidak bisa dimanfaatkan dalam bentuk pola tanam, sebetulnya informasi yang sangat berharga tadi kan nggak berguna gitu ya, nggak berguna. Jadi sebetulnya BMKG sudah cukup memadai ya, hasil-hasil prediksi mereka itu relatif akurat gitu ya, dan mestinya ini bisa dimanfaatkan. Dan terkait dengan itu saya kira sejak tahun 90-an itu dikembangkan yang namanya sekolah lapang iklim ya, sekolah lapang iklim. Jadi petani itu namanya sih sekolah, tapi sekolahnya itu bisa di sawah gitu ya, nggak dalam pengertian formal gitu. Nah, petani diajari bagaimana menerjemahkan informasi iklim dan cuaca itu dalam bentuk pola tanam. Gitu. Nah, ketika itu dilakukan di banyak wilayah dan banyak tempat, mestinya akan sangat berguna. Tapi ini belum. Adalah beberapa wilayah mengembangkan itu, tapi belum masif ya, belum masif. Mestinya petani kita diajari itu antara lain ya. Ada waktu 5 menit lagi Bang, mungkin. Oke. Ada kata closing statement dari Abang Dakudori. Ya, saya kira 1 jam Bang. Ya, saya kira dengan konfigurasi yang seperti tadi ya, COVID itu memberi pelajaran kepada kita ya. Negara-negara importir pangan yang menggantungkan kepada pasar pangan dunia itu tidak berkutik gitu. Ketika negara-negara eksportir pangan itu melakukan lockdown,
melakukan karantina gitu ya. Itu yang membuat rantai pasok yang selama ini lancar-lancar saja, tidak ada masalah, itu terganggu gitu. Kita sudah merasakan juga gitu. Awal-awal tahun ini ketika pasokan gula kita terbatas, terus kita ingin melakukan impor dari India, tapi India pada saat yang sama melakukan lockdown. Kita kocar-kacir, harga gula luar biasa naik tinggi, berhari-hari gitu ya. Bahkan sampai Ramadan juga nggak selesai gitu ya setelah Ramadan. Nah, apa yang ingin saya sampaikan, sebetulnya COVID itu memberi pelajaran penting gitu, bahwa negara termasuk kita itu penting untuk mengembangkan ketahanan pangan yang kuat gitu. Ketahanan pangan yang kuat kalau direfleksikan ke kita itu harus dimulai dari petaninya, dari pelakunya. Masalahnya Sendiri bisa nggak bang? petani-petani kita, ya petani-petani kita itu petani-petani kecil gitu. Ini yang harus diberdayakan. Kalau mereka tidak berdaya, kalau mereka tidak sejahtera, kita akan kekurangan pangan. Dan kalau kita kekurangan pangan setiap saat, gonjangan politik ya, itu akan sangat mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, ngeri sekali gitu. Iya. Bakal ada korban bang ya. Mungkin kalau Betul. soal yang ini bang, soal setiap setiap orang bisa nggak melakukan ketahanan pangan pribadi bang, karena kan tentang tentang ini ada hidroponik, kemajuan Betul, teknologi betul, ya, ya. pertanian. Ya, kalau kita periksa ya, sebetulnya eh, pola pola konsumsi pangan warga kota, perilaku konsumsi warga kota dan pedesaan itu relatif nggak berbeda. Warga desa sekarang itu bukan lagi menggantungkan pangan yang mereka tanam gitu, tapi sepanjang dia punya duit, punya uang, itu beli gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan di kota gitu. Jadi itulah yang antara lain bisa menjelaskan kenapa sekarang penjual-penjual apapun itu pangan ya itu masuk ke desa-desa gitu. Jadi ini membuat ketahanan pangan di pedesaan itu semakin rapuh ya, semakin rapuh. Nah, COVID lagi-lagi COVID itu memberi pelajaran kepada kita. Eh, Ketika masyarakat harus kerja di rumah, ibadah di rumah, sekolah di rumah, itu kan banyak kesempatan ya. Akhirnya muncul kreativitas, ada nanam ini, nanam itu gitu ya di lahan pekarangan, di sisa-sisa yang masih ada gitu ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh semua warga, saya kira tekanan kepada negara untuk menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup untuk semua komoditas itu akan semakin berkurang. Jangan lupa ya, lahan pekarangan itu ternyata kalau diakumulasikan se-Indonesia itu luas sekali. Data terakhir yang sempat saya baca itu 10,2 juta hektar. Jadi lebih luas dibandingkan lahan sawah. Kalau diakumulasikan ya. Nah, kalau ini bisa dimanfaatkan semua oleh keluarga-keluarga kita, itu paling tidak kita punya kontribusi ya. Sekian persen dari pengeluaran kita yang selama ini kita itu belanja di pasar, itu kan balik ke rumah gitu kan. Karena kita nanam lombok misalnya, kita nanam sayuran gitu ya. Itu bukan lagi Yang pengeluaran. Nah, praktis dalam pada saat yang obat-obatan bang, betul, tanaman hidroponik, aeroponik kayak atau apapun lah gitu ya. hidroponik. Ketika itu Bang, bisa mungkin ini dilakukan oleh banyak. kita bang, mohon izin bang, ini diskusinya masih panjang bang, cuman waktu di Instagram sejam. Ini saya tutup dulu bang, terus kita lanjutkan lagi nanti bang. Ini saya simpan dulu bang videonya, terus kita lanjutkan lagi. Ya, ya, ya. Ya izin bentar bang ya, saya simpan dulu videonya bang ya. Ya, ya.